Baim Wong dan Paula, walaupun proses perceraian ini belum berujung, tapi masih menjadi polemik dan hangat dikomentari oleh lini massa. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan akan sampai mana kisah cinta yang harusnya berakhir bahagia menjadi sebuah tragedi tragis yang melibatkan dua putra mereka. Mari kita lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan mencoba untuk menengahi apa yang terjadi dan melihat dengan lebih objektif apa yang sebenarnya akan terjadi berikutnya. Mari kita mulai. Oke, Mas Denny Darko, cukup panjang proses perjalanan, proses perceraian antara Paula dan Baim Wong. Bermula dari awal Baim Wong ini menggugat cerai Paula hingga juga mengatakan atau mengemukakan bahwasanya mereka punya bukti-bukti yang kuat untuk perceraian ini. Tapi kini berujung anak mereka yang seolah jadi korban dan membuat netizen geram. Yang mana apalagi sempat kemarin beberapa waktu lalu beredar video viral yang anak dari mereka berdua ini menangis dan bilang takut ibunya dimarahin sama papanya. Maksudnya Paula ini dimarahi oleh Baim Wong. Nah, sebenarnya apakah yang terjadi, kenapa konten-konten seperti ini bisa naik juga ke media sosial, dan apa motifnya kira-kira, Mas Denny Darko? Ya tetap ya, karena mereka ini seorang pesohor dan mereka tahu benar masyarakat ini ada di belakang mereka. Masing-masing merasanya mereka seperti itu, maka mereka perlu untuk melaporkan kondisi ini kepada masyarakat dengan membuat konten yang kemarin itu akhirnya disaksikan oleh banyak orang. Dan akhirnya terjadilah konten saling jawab. Yang awalnya ini sebenarnya konten Paula, kemudian dijawab oleh Baim Wong. Dan kalau menurut saya, ini semua sebenarnya mereka sadari. Makanya juga akhirnya Baim di situ merekam itu sebagai sebuah jawaban dari konten yang akhirnya dibuat oleh Paula. Dan Paula pun menyadari ini dengan membuat konten itu tadi. Karena kalau dia hanya kangen aja, ya udah dia mungkin nggak akan punya waktu untuk membuat konten itu tadi. Tapi apapun kontennya, kita tahu bahwa si anak ini kan memang yang paling kasihan ya, karena dia ada di tengah-tengah. Dan kalau apa yang terjadi di antara mereka ini sebenarnya sesuatu yang terjadi juga di banyak keluarga yang nggak usah pesohor dan nggak usah kaya raya, rebutan anak. Yang saya sayangkan di sini adalah kenapa ini semua menjadi sebuah hal yang berbalasan, dalam artian kita harusnya lebih tahu kalau wanita, namanya wanita itu kan seharusnya kan sama seperti psikolog itu bercerita. Wanita tuh mengucapkan sekian ribu kata dalam sehari, sedangkan kalau laki-laki itu mungkin hanya 1/10 atau seper-8 atau seper-9-nya seperti itu. Ini sesuatu yang saya pikir harusnya Baim Wong nggak perlu untuk merekam terus menaikkan itu tadi. Kalau tujuannya di sini adalah ingin memutarbalikan apa yang disampaikan oleh Paula, maka cara Baim Wong ini salah. Malah nggak akan menuai simpati, malah akan menuai kritik, dan itu akhirnya yang terjadi. Jadi kalau saat Paula melakukan itu, Baim Wong harusnya nggak harus merasa kebakaran jenggot dengan takut jika memang yang terjadi itu adalah apa yang disampaikan oleh Baim ini tadi. Tapi yang terjadi sekarang kan malah disayangkan. Ini jadi sebuah berbalas yang nggak sehat, dan anak ini kan akan dewasa dan konten itu mustahil untuk dihapus. Ini akan jadi sesuatu yang akan sangat disayangkan. Tapi apapun itu, semoga ini juga menjadi sebuah bukti untuk proses terjadinya peradilan di perceraian mereka. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Cuma banyak juga netizen yang menilai bahwasanya berbalas sindiran atau mungkin berbalas bukti di media sosial untuk membenarkan diri satu sama lain ini justru akan menimbulkan atau mungkin membuat suasana ini semakin keruh, yang mana mereka ini masih dalam proses sidang perceraian. Betul. Lagi pula kan ini juga belum diputuskan kan, bahwa apakah yang dituduhkan oleh Baim ini memang terjadi atau tidak.
Dan kalaupun iya di sini, apakah memang akhirnya semua keputusan itu didasarkan oleh hanya pengadilan saja, terus kemudian kemampuan untuk ya tadi menyekolahkan anak ini di sekolah yang sama atau kehidupan mereka, ini terus menjadi sebuah hal yang akhirnya menjadi keputusan didasarkan dari proses yang berikutnya gitu. Tapi saya tetap merasa nggak tahu kenapa ya, anak kalau umurnya masih di bawah 10 tahun atau ya ini kayaknya apa nggak kita harus barengkan sama orang tua atau ibunya seperti itu. Dalam kondisi apapun, karena ya saya nggak tahu hukum ya di Indonesia itu seperti apa. Tapi kalau melihat apa yang terjadi itu, saya nggak terpantik oleh videonya Paula, tapi merasa bahwa ini anak-anak kecil ini tadi. Ini anak kecil yang, ini sama kayak kemarin saya baca konten. Menanyai anak-anak mau makan apa, itu sebenarnya akan keliru saat anak ini usianya di bawah 10 tahun. Karena dia belum tahu memutuskan sesuatu yang benar untuk dirinya. Dan ibu itu kalau menurut saya, sepanjang dia nggak memiliki gangguan jiwa ya, harusnya apapun itu kita serahkan kepada ibundanya ini tadi. Nah, hal ini yang kalau boleh saya bilang ya, apapun keputusan pengadilan saat itu ada, itu nggak terus ujuk-ujuk ayah dan ibu ini di pinggir dan anak ini di tengah, karena harusnya bandul pemberat ini lebih kepada ibu, apapun kondisinya. Tapi kan pada awalnya memang Mbak Im ini kalau kita bilang menunjukkan gelagat atau mungkin sikap yang sudah jelas sangat ingin memenangkan hak asuh anak. Tapi pada akhirnya akan jatuh siapa menurut Isnin? Saya sih kok merasa Paula ya. Sebenarnya kalau pengadilan dan peradilan ini bisa melihat lebih jauh lagi, ada psikolog yang akan dihadirkan di situ, maka mungkin kita akan mengetahui bahwa, ini mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk mendiskreditkan Mbak Im atau apa, tapi ada hal-hal yang juga harus diselidiki, termasuk di sini juga apakah ada kecenderungan, ya itu tadi loh, dengan ini saja terus kemudian dibalik seperti itu. Apakah Mbak Im ini temperamental? Apakah Mbak Im ini jika diprovokasi oleh seseorang, dia langsung akan membalas gitu loh. Nah ini kan satu hal yang juga harus dipertimbangkan saat anak ini akan dibesarkan oleh siapapun di antara mereka. Apakah kasus berdasarkan hanya kasus yang sekarang ini terjadi, atau kita juga merunut ini kepada sebuah hal yang panjang. Saat seseorang melakukan sesuatu, apakah ini dipantik oleh hal yang lainnya? Nah ini harus dilakukan karena anak ini dalam posisi dia ini masih belum dewasa. Kecuali kalau misalkan dalam kondisi misalkan dulu Ahmad Dhani dengan Maya Estianty. Kita tahu Ahmad Dhani memang orangnya temperamental. Dan akhirnya saat itu ikut Ahmad Dhani, tapi saat mereka sudah dewasa, kalau mereka lebih mengikuti bapak yang temperamental ya silahkan, itu karena mereka sudah dewasa. Tapi kalau anak ini masih kecil, saya pikir pengadilan harus juga melihat faktor-faktor seperti itu untuk menentukan anak ini akan bersama dengan siapa. Oke, yang selalu diungkit oleh, mungkin bukan selalu ya, maksudnya yang selalu disorot atau mungkin ditegaskan oleh pihak Mbak Im ini kan terkait kesanggupan dalam, mungkin jika nanti anaknya ikut Paula, kesanggupan untuk memberi nafkah atau mungkin memberikan hidup yang layak gitu. Apakah itu juga harus jadi pertimbangan? Saya kira layak untuk siapa dulu gitu. Dan nafkah ini kan nggak cuma nafkah uang, nafkah batin itu kan penting. Nafkah batin, nih saya kasih tahu sebagai seorang yang menikah lebih lama daripada Mbak Im dan Paula di sini, dan ya anaknya juga lebih besar ya. Tapi ini nggak bisa dijadikan sebuah itu. Tapi laki-laki itu gimana pun hebatnya mengasuh anak, nafkah batin itu tetap akan lebih bisa didapatkan dari ibunya, karena itu darah daging ya, mengalir di dalam darah si anak ini tadi, itulah darah yang diturunkan oleh sel telur yang ada di ibunya gitu loh. Kita ini tuh sel yang membelah diri dari si ibu ini tadi gitu. Bukan dari bapaknya. Bapaknya hanya sepersekian kecil dan dia memiliki sebuah informasi yang akhirnya membuat ya anak ini tuh memiliki look atau apapun yang ya walaupun secara agama itu menjadikan si bapak ini adalah, laki-laki ini adalah bapaknya, tapi itu sekian puluh persen itu adalah tubuh ibunya yang menempel dalam jiwa si anak ini tadi. Jadi kalau saya pikir ini suatu hal yang saya juga nggak menyari karena wanita-wanita lebih banyak mendukung Paula terus saya membuat konten ini agar disukai, bukan, tapi ya memang anak ini harusnya bareng sama induknya, seseorang yang ini darah dagingnya gitu loh. Dan dengan satu alasan juga Rasulullah mengatakan ibu itu 3 kali baru bapak yang keempat gitu. Ini kan satu hal yang harusnya jadi pertimbangan ya. Tapi justru banyak juga netizen yang berpikir bahwasanya drama ini terlalu panjang. Apakah ada motif komersialisasi di balik itu? Kalau komersialisasi terlalu jauh ya, kalau sampai mereka sengaja memanjang-manjangkan, enggak. Tapi ini menunjukkan kalau ya mereka ini memang berebut, memang benar-benar saling menginginkan. Kalau ada sidang perceraian yang cepat, itu artinya salah satu dari mereka itu udah jengah dan
akhirnya membujuk yang pihak satunya lagi untuk yuk cepetan biar cepet kelar aja. Tapi kalau seperti ini pasti ada perebutan dan ini pasti sangat intens. Banyak juga yang netizen yang positive thinking atau mungkin apakah nantinya pada akhirnya walaupun pertengkaran besar ini karena kita tahu keduanya masih sayang dengan anaknya bisa membuat rumah tangga mereka ini kembali rujuk menurut Mas Denny Darko? Iya, tapi kemungkinan itu sangat kecil dan perlu melewati perpisahan di mana mereka berdua ini nggak bersama lagi, terutama dari pihak Baimnya. Ya tadi kenapa kok saya tadi bilang katakan masalah temperamental seperti itu, kalau di dunia entertainment terdengar gosip kan, ya memang yang laki-laki kan seperti itu gitu. Tapi kan dalam proses pengadilan ini harus based on fact and data kan. Jadi kalau untuk sekarang ini kayaknya nggak akan bisa. Walaupun sebenarnya kemarin tuh udah cocok banget. Paula ini tipikalnya wanita yang penurut dan dia diam gitu. Ketemu dengan laki-laki yang lebih alfa seperti Baim ini tadi. Tapi ternyata apapun itu nggak bisa menjadikan mereka ini berjalan dalam iringan yang sama gitu. Terutama tuduhan dari Baim ini kan nggak remeh gitu. Laki-laki masuk ke dalam kamar dan tuduhan perselingkuhan ini sesuatu yang harus dibuktikan. Bahkan sampai nanti itu selesai mungkin ini akan terasa nggak akan segampang itu untuk dilupakan sebelum itu terjadi karena mereka ini pesohor. Maka proses ini akan lebih lama dibandingkan kalau mereka ini manusia biasa. Banyak juga netizen kita yang berasal dari Gen Z menyebut Baim ini cukup red flag kata mereka. Karena udah bikin, maksudnya sudah jelas-jelas dalam sebuah video pendek ada ketakutan dari anaknya bahwasanya Baim ini mungkin sering marah dengan Paula hingga anaknya memiliki ketakutan di situ di saat kedua orang tuanya bertemu, takut Baimnya marah-marah atau apa. Cuman Baim ini justru terkesan memaksakan kehendaknya di depan para netizen ini karena seolah-olah ingin memisahkan anaknya ini dari si Paula untuk sekarang ini ya, sebelum jatuhnya ketok palu hak asuh di siapa gitu. Mas Den seperti apa? Iya, kembali lagi seperti itu kan sesuatu yang cerita lama gitu loh, orang ngomong seperti itu. Sama seperti saat dulu dia bereaksi kepada orang yang meminta uang ya, yang seharusnya itu nggak perlu untuk seseorang sekelas Baim, tapi akhirnya kan malah jadi sesuatu yang menimpa dirinya seperti itu. Betul akhir-akhirnya Baim itu terlihat kayak di kontennya Mas Deddy Corbuzier itu di mana Baim akhirnya mengaku dia bisa lebih tenang sekarang dan sebagainya. Tapi kan ya tetap hal seperti itu nggak akan dilupakan dengan mudah oleh para netizen ini tadi, dan ya ini akan selalu dijadikan sebuah rujukan untuk menentukan keberpihakan mereka, nggak bisa dihindarkan. Dan ya akhirnya nanti kita akan tahu setelah sekian lama ini akan seperti apa nantinya, tapi nggak sekarang. Tapi kalau dari Mas Den sendiri dengan reaksi anak-anaknya ya Baim ini justru sama-sama memiliki bukti video yang kuat di mana anaknya ini di saat bertemu Paula ada sedikit seperti ketakutan atau menangis. Dan juga Paula juga punya mungkin dari pihak Paula ya, entah tersebar dari mana videonya. Ada video di mana anaknya sempat bilang jangan mereka berdua ketemu, jangan antara Paula dan Baim jangan ketemu karena takut mamanya dimarahin sama Baim ini. Maksudnya jadinya sebenarnya anaknya ini lebih condong ke siapa sih? Karena mereka berdua punya sama-sama bukti yang kuat nih. Kalau dilihat dari video dan sebagainya, ini anaknya itu memang lebih condong pasti ke mamanya. Karena ya kalau sama, ya saya merasakan kan saya seorang ayah gitu. Nggak mungkin gelendotan kayak sama mamanya. Terus adegan Paula hidungnya geser-geseran di bibir anaknya seperti itu. Ya saya pernah melakukan, tapi saat anak saya dulu kecil gitu. Dan bapak pasti nggak akan senatural ibunya melakukan itu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa kalau ini semuanya tanpa ada sebuah tedeng aling-aling dan sebuah upaya untuk menunjukkan atau men-setting itu tadi, saya yakin anak ini pasti akan bareng sama ibunya di seluruh dunia, asal ibunya nggak memiliki gangguan jiwa ya. Dan saya merasakan bahwa ya Baim ini harus mendapatkan sebuah kalau saya pikir itu orang yang dia anggap dihormati, orang yang dituakan untuk menghentikan apapun yang dilakukan sekarang ini dengan terlalu overreacting terhadap apapun yang ada di sosial media. Kalau memang dia ingin mendapatkan hak asuh anak ini tadi, dia harus menunjukkan sisi Baim yang lain, yaitu tenang, nggak mudah untuk tersulut. Dan dia bisa lebih terlihat bijaksana menyikapi apapun. Karena itu pula yang akan menjadi penilaian netizen, apakah dia ini layak atau tidak. Tapi sekarang kan netizen mengatakan juga dan memiliki eko yang sama dengan pendapat saya bahwa ya sebaiknya si anak-anak ini tadi bersama dengan Paula. Ya sangat disayangkan. Tapi kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di sini. Tapi kalau buat saya siapapun itu, apapun keputusannya, sebaiknya ini segera dilakukan dengan cepat.
dan disepakati agar ya itu tadi Paula tetap mendapatkan haknya ketemu dengan anak-anak. Dan jika ternyata itu dibagi 50-50, saya mungkin sebenarnya jadi orang yang paling nggak setuju dalam perceraian apapun. Karena waktu bersama ibu untuk anak usianya ini di bawah 5 tahun, 10 tahun, itu harusnya 3/4 waktunya itu bersama dengan ibunya. Bukankah bapaknya juga pengen cari istri lagi? Iya kan? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.